Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 15 April 2026, situasi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas setelah Amerika Serikat secara resmi memberlakukan blokade terhadap Iran sejak 13 April 2026. Di tengah tekanan militer dan ekonomi yang semakin ketat, Iran kini berada di persimpangan kritis antara memilih jalur negosiasi atau menghadapi eskalasi konflik yang lebih luas. Iran kirim sinyal negosiasi, tapi tetap mengancam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataannya kepada wartawan pada 14 April 2026 mengungkap bahwa pihak Iran telah melakukan kontak dan menunjukkan keinginan untuk mencapai kesepakatan. Pernyataan ini memunculkan kesan bahwa Teheran mulai melunak di tengah tekanan blokade. Namun di sisi lain, sikap resmi Iran justru tetap keras. Dewan Keamanan Nasional Iran menegaskan bahwa negara tersebut masih memiliki kartu truf yang belum digunakan. Bahkan juru bicara Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa mereka tengah menyiapkan bentuk perang baru sebagai respon terhadap tekanan Amerika. Pertanyaan besar pun muncul. Jika kekuatan laut dan udara Iran sudah sangat tertekan, strategi apa yang masih bisa dimainkan oleh Teheran? Delegasi Iran tak punya wewenang, negosiasi jadi mandek. Wakil Presiden AS, J.D. Vance, mengungkap fakta mengejutkan terkait negosiasi awal antara kedua negara yang berlangsung sebelumnya di Pakistan. Menurutnya, delegasi Iran ternyata tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. Mereka harus kembali ke Teheran untuk meminta persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Padahal, Iran mengirim lebih dari 70 delegasi dalam perundingan tersebut, termasuk pejabat tinggi seperti Ketua Parlemen, Menteri Luar Negeri, hingga tokoh garis keras seperti Ahmad Maidian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian besar. Apakah keputusan akhir berada di tangan pemimpin tertinggi Iran, atau justru ada kekuatan lain di balik layar yang menentukan arah kebijakan negara tersebut? Hitung mundur krisis energi, Iran hanya punya waktu hingga 27 April. Di tengah kebuntuan diplomasi, ancaman terbesar bagi Iran justru datang dari sektor energi. Para analis memperkirakan bahwa sejak 13 April 2026, Iran memasuki fase krisis serius. Dengan kapasitas penyimpanan minyak hanya sekitar 5 hingga 5,5 juta barel, serta produksi harian yang tetap berjalan, seluruh tangki minyak diperkirakan akan penuh dalam waktu 13 hingga 14 hari, atau sekitar 27 April 2026. Jika itu terjadi, Iran tidak punya pilihan lain selain menutup sumur minyaknya. Masalahnya, penutupan sumur minyak yang sudah matang bukanlah hal sederhana. Banyak di antaranya berisiko mengalami kerusakan permanen, sehingga tidak bisa kembali ke kapasitas produksi semula. Selain itu, kapasitas kilang domestik Iran yang terbatas membuat negara ini sangat bergantung pada impor bahan bakar. Dengan blokade yang berlangsung, Iran berpotensi menghadapi krisis bahan bakar nasional, gangguan distribusi energi, bahkan ancaman krisis pangan. Waktu bagi Iran kini benar-benar semakin sempit. Negosiasi lanjutan masih tidak pasti. Upaya diplomasi lanjutan juga masih berada dalam ketidakpastian. Media Associated Press melaporkan kemungkinan perundingan lanjutan pada 16 April 2026 yang dapat berlangsung di Islamabad atau Jenewa. Pemerintah Pakistan bahkan telah menawarkan diri sebagai tuan rumah. Namun di sisi lain, muncul laporan bahwa Amerika Serikat menolak melanjutkan negosiasi sebelum Iran menyetujui syarat utama yang diajukan Washington. Situasi ini menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih terbuka, tetapi sangat rapuh. Risiko besar konfrontasi AS Tiongkok di Selat Hormuz. Di luar konflik langsung AS Iran, ancaman yang lebih besar justru datang dari kemungkinan benturan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada 13 April 2026, Menteri Pertahanan Tiongkok, Tong Chun, menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan terbuka bagi kapal Tiongkok. Pernyataan ini bertolak belakang dengan posisi Amerika Serikat yang menyatakan telah memblokade jalur tersebut. Jika kedua posisi ini dipertahankan, maka hanya ada dua kemungkinan: terjadi kompromi diplomatik atau konfrontasi langsung di laut. Lembaga riset Capital Economics bahkan mempertanyakan apakah Angkatan Laut AS akan mencegat kapal-kapal Tiongkok, langkah yang berpotensi memicu eskalasi besar. Mantan analis intelijen Angkatan Laut AS, Malcolm Nance, memperingatkan bahwa jika kapal Tiongkok dicegat, Beijing kemungkinan akan mengirim kapal perang sebagai pengawal. Skenario yang dikhawatirkan adalah
Kapal perang AS dan Tiongkok saling berhadapan dalam jarak dekat di perairan sempit Selat Hormuz, situasi yang bisa menjadi konfrontasi paling berbahaya dalam beberapa dekade. Aktivitas militer dan dugaan pengiriman senjata. Ketegangan ini juga diperkuat oleh aktivitas militer yang meningkat. Sejak awal Maret 2026, Tiongkok telah mengirim armada ke-48 ke wilayah sekitar Selat Hormuz, termasuk kapal perusak tangsan dan fregat Taching. Selain itu, Tiongkok, Rusia, dan Iran juga menggelar latihan militer bersama. Laporan media Amerika bahkan menyebutkan bahwa Beijing tengah mempertimbangkan pengiriman sistem pertahanan udara baru ke Iran. Pada 14 April 2026, sebuah akun sumber terbuka di platform X mengklaim bahwa pesawat kargo Tiongkok mendarat di Quetta, Pakistan, membawa senjata dan amunisi yang kemudian dikirim ke Iran melalui jalur darat. Namun informasi ini hingga kini belum terverifikasi secara independen. Tekanan global dan beban berat militer AS. Di sisi lain, Amerika Serikat tidak hanya menghadapi Iran, tetapi juga harus menyeimbangkan tekanan terhadap Tiongkok dan Rusia, sekaligus menjaga stabilitas global. Analis militer Korea Selatan, Yo Ji-hon, menilai bahwa mempertahankan blokade efektif di Selat Hormuz bukanlah tugas mudah. Menurutnya, bahkan dengan 15 kapal perang, operasi tersebut masih menghadapi tantangan besar, termasuk patroli dan penegakan blokade, inspeksi kapal internasional, pengawasan udara, ancaman rudal Iran, operasi pembersihan ranjau laut. Semakin lama blokade berlangsung, semakin besar tekanan terhadap militer AS, terutama karena harus menjaga kesiapan di wilayah lain. Kekhawatiran Arab Saudi, ancaman melebar ke Laut Merah. Krisis ini juga mulai menimbulkan kekhawatiran di kawasan. Arab Saudi dilaporkan mendesak Amerika Serikat untuk kembali ke meja perundingan. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan Iran memperluas konflik melalui kelompok Houthi di Yaman. Jika jalur Laut Merah ikut terganggu, dampaknya bisa sangat besar. Gangguan perdagangan global, lonjakan harga energi, ketidakstabilan pasar internasional. Kesimpulan, dunia diambang titik kritis. Pertengahan April 2026, krisis Iran tidak lagi sekedar konflik regional, melainkan telah berkembang menjadi potensi konflik global. Dengan negosiasi yang belum jelas, krisis energi yang semakin dekat, risiko konfrontasi AS Tiongkok, dan meningkatnya aktivitas militer, dunia kini berada di ambang titik kritis. Jika dalam beberapa hari ke depan tidak tercapai solusi diplomatik, maka krisis ini berpotensi berubah menjadi konflik yang jauh lebih besar, dengan dampak yang tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.